Satu hari jelang Natal, kepadatan terjadi di tol Cipali, Jawa Barat. Kendaraan bahkan harus antre di gerbang tol hingga 1 kilometer. Kepadatan terjadi dari arah Jakarta menuju Jawa di gerbang tol Palimanan Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Antrian kendaraan sepanjang 1 km didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Mengurangi antrian, pengelola tol membuka penuh 19 loket transaksi. Natal ini mau liburan kemana, Mas? Pulang kampung, Pak. Oh, pulang kampung. Tujuannya kemana? Semarang. Semarang. Tadi di jalan gimana, Pak? Aman. Aman. Tersendat, ada terkendala tersendat nggak Ya, tadi? tersendat tempat macet aja. Oh, di mana aja itu, Pak? Dari Cikarang. Di kilometer 110 tol Cipali Subang, kepadatan juga mulai terjadi sejak Kamis pagi. Namun meskipun terjadi kepadatan, kendaraan yang datang dari arah Jakarta tetap bisa melaju dengan kecepatan sedang. Diprediksi hari ini menjadi puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepadatan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kepadatan terjadi mulai dari gerbang tol Karawang Barat 3. Volume kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek mulai dipadati wisatawan yang akan menuju Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Guna mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian menerapkan sistem kontraflow dari kilometer 47 hingga 61. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, Satgas Karawang bersama Dinas Kesehatan Karawang menyiapkan posko kesehatan. Pengendara di rest area dapat melakukan rapid test antigen. Kapasitas rest area dibatasi hanya sampai 50% dari biasanya. Pihak kepolisian dan Satpol PP juga bersiaga menjaga dan menegur apabila pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Puncak arus mudik Natal 2020 di Bandara Soekarno-Hatta terpantau ramai, tercatat 83.000 lebih penumpang padati Bandara Suta. Mayoritas penumpang sudah menaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Hari ini merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2020. Lebih dari 83.000 penumpang telah memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Syarat wajib menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 dari rapid test antigen dan swab test, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal bersama dengan keluarga di kampung halaman. PT Angkasa Pura telah memfasilitasi pemeriksaan rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta bagi penumpang yang belum menyiapkan surat sebelumnya. Calon penumpang yang akan melakukan rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pendaftaran atau pre-order service. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan rekan Rizka Ayu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan ada juga Mahathir Muhammad di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Rizka Ayu yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Rizka, apakah dengan syarat-syarat untuk warga berwisata ataupun pulang kampung ini menyurutkan antusias warga untuk berlibur? Ya, Lovi, Wilson, dan juga pemirsa di rumah, sesuai dengan prediksi dari PT Angkasa Pura II bahwa memang kemarin tanggal 23 Desember dan hari ini tanggal 24 Desember merupakan puncak dari arus mudik Natal tahun 2020. Dan sesuai dengan pantauan kami pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta memang sudah terlihat ramai, di mana memang tercatat terdapat 868 jumlah penerbangan dan tercatat 83.349 penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta ini untuk menuju ke daerahnya masing-masing. Dan untuk tujuan penerbangan paling banyak memang didominasi menuju daerah Bali, Surabaya, Medan, Manado, dan juga Makassar. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, memang penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini mayoritas sudah menaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Sementara dari pihak PT Angkasa Pura II sendiri memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan akan selalu dilakukan di tempat ini dengan menggunakan wajib menyertakan surat rapid antigen dan juga PCR swab. Dan bagi mereka yang memang akan melaksanakan pemeriksaan di sini juga harus wajib mendaftar terlebih dahulu dengan pre-order service. Dan ini terlihat di tempat ini ketika memang terjadi lonjakan, namun tidak terjadi kepadatan di tempat pemeriksaan rapid antigen. Ya, Lovi, Wilson.
Terima kasih Rizka. Selanjutnya kita ke Mahathir di ruas tol Jakarta Cikampek. Mahathir, apakah di sana juga terjadi lonjakan arus kendaraan yang akan mudik di Natal dan Tahun Baru? Ya, Wilson dan Lofi, kalau di tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat memang terjadi peningkatan volume kendaraan. Khususnya memang tadi kami sempat menelusuri dari arah Jakarta menuju arah Cikampek, memang kepadatan terjadi dari kilometer 47. Tepatnya saat dua arus bertemu, yaitu dari jalan layang tol Jakarta Cikampek dan juga dari bawah tol Jakarta Cikampek. Ini ketika bertemu dua jalur atau dua arus sehingga terjadi kepadatan, dan selanjutnya kepadatan terjadi dikarenakan adanya kendaraan yang keluar dari rest area, khususnya rest area 57. Dan kalau memang berbicara mengenai volume kendaraan yang naik di libur Natal tahun baru 2020 ini, memang terjadi kenaikan dari Rabu malam hingga Kamis pagi tadi. Untuk sementara itu kembali ke Ulisan dan Lofi. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad langsung dari tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya ada Rizka Ayu dari Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, lonjakan penumpang terjadi di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan penumpang mengular dengan tujuan Jakarta dan Bali. Ratusan penumpang antre di pintu masuk terminal keberangkatan domestik Bandara Juanda. Antrean didominasi warga Surabaya dan sekitarnya dengan tujuan terbang menuju Jakarta, Bali, dan Lombok. Meski petugas bandara mengawas dengan ketat, namun sejumlah penumpang tidak menjaga jarak saat berada di terminal keberangkatan. Himbau kepada pengguna jasa karena masa berlaku rapid antigen ini 3 hari, jadi ada baiknya H-2 atau H-1 sudah melakukan rapid antigen. Jadi ketika datang ke bandara untuk proses check-in sampai boarding, sudah memegang hasil rapid tersebut untuk divalidasi KKP. Persiapan dokumen lebih awal yang diimbau pihak bandara diharapkan bisa mengurangi antrian penumpang di terminal keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Antrean calon penumpang yang ingin melakukan pemeriksaan rapid test antigen sebagai syarat berpergian menggunakan kereta api jarak jauh terjadi di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Hari ini tampak menjadi puncak libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang yang datang ke stasiun dan melakukan rapid test antigen sebagai prasyarat perjalanan jarak jauh saat Natal dan Tahun Baru. Ada perbedaan untuk melakukan tes rapid antigen di Stasiun Senen, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Bagi yang gratis disediakan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Kebanyakan calon penumpang tentu memilih yang tidak berbayar, walaupun mereka harus mengantri panjang di bawah terik matahari. Sementara itu pemirsa, hampir sama dengan Stasiun Pasar Senen di Stasiun Gambir. Untuk menjalani rapid test antigen, calon penumpang juga harus mendaftar dengan menunjukkan kode booking tiket. Siang ini kondisi di Stasiun Gambir kondusif karena tidak nampak adanya antrian ataupun penumpukan penumpang yang akan berangkat dari stasiun ini. Stasiun akan menjadi ramai calon penumpang menjelang sore hingga malam hari. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah ada rekan Hasbiollah di Stasiun Pasar Senen dan juga ada Vicky Rian di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kita ke rekan Hasbiollah terlebih dahulu. Ya Hasbi, seberapa panjang antrian untuk rapid test antigen di sana? Ya baik Wilson dan juga Lofi, sejauh ini memang kami memantau dari pagi hingga siang hari ini. Tepatnya tadi pada pukul 8 hingga menuju ke pukul 12 siang hari ini memang panjang sekali antriannya dari 500 hingga 700 meter. Di sini pun kami banyak menanyakan kepada calon penumpang kenapa mereka rela mengantri dan juga berpanas-panasan ataupun di bawah terik matahari. Ternyata mereka memang sejauh ini menginginkan posko yang gratis begitu ya. Ada di sini ada 2 posko yang memang yang berbayar dari
dari pihak PT KAI itu harus membayar 200.000 ketika di sini ada juga pos pelayanan yang disediakan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya secara gratis. Dan kami juga melihat di sini bahwasanya nih ini adalah antrian. Ketika Anda harus datang ke stasiun Senen, Anda harus terlebih dahulu untuk mengambil nomor urut, lalu Anda harus mengantri sejauh ini, sepanjang ini. Dan kemudian Anda nantinya akan sedikit sekali tempat duduk di sini. Lalu setelah itu baru Anda melakukan tes COVID-19 rapid test antigen di sana. Ada sekitar 3 petugas kesehatan yang melakukan rapid test antigen. Lalu kemudian 10 sampai 20 menit maka hasilnya juga akan keluar. Dan di sini saya juga sudah bersama salah satu penumpang yang ingin melakukan keberangkatan dan mengantri begitu panjang. Dan saya ingin menanyakan alasannya kenapa rela mengantri begitu panjang. Ibu, dengan siapa Ibu di sini, Bu? Dengan Dian. Dengan Dian. Nah, Ibu Dian ini ingin pergi kemana, Bu? Saya ke Tegal. Ke Tegal. Nah, Ibu sejauh ini kenapa liburan memilih di tahun baru dan juga Natal? Kan kita tahu ini akan banyak penumpang yang ingin pergi gitu, Bu. Jadi karena emang memanfaatkan jadwal libur dari kantor aja sih. Gitu. Oke, nah kenapa ini rela antri panjang, panas-panasan, terik sekali di sini? Sebenarnya saya jadwal hari ini tuh mau membatalkan tiket. Cuman karena antrian ada 300 lebih dan itu belum dipanggil dan saya dikasih tahu kalau ada rapid antigen gratis dari Kapolres, ya saya akhirnya saya usahakan untuk ikut aja deh. Soalnya sangat sulit ya untuk membatalkan tiket hari ini mengingat banyaknya antrian gitu. Nah, tapi ini kan harga rapid test antigen cukup mahal kalau berbayar. Nah, Ibu ngerasain manfaatnya bagaimana, Bu? Sangat bermanfaat ya, terutama bagi penumpang yang ingin berpergian ke Jawa Timur atau ke Jogja karena emang tiketnya pun sudah mahal. Ketika diberikan rapid antigen gratis, saya rasa itu sangat membantu ya, sehingga bisa dialokasikan untuk yang lainnya dananya gitu. Nanti kalau misalkan liburan ke Tegal itu memang kumpul keluarga kah? Dan saat kumpul memang Ibu ada rasa kekhawatiran nggak? Ini kan sehabis berkerumun begitu. Insya Allah enggak ya, karena di perusahaan saya kerja juga setiap 2 minggu sekali ada rapid gitu. Jadi insya Allah saya aman. Terima kasih ya Ibu atas waktunya dan kita semoga sehat semua ya Bu ya. Oke, makasih Bu Dian. Oke, nah itulah tadi pernyataan dari penumpang ataupun calon penumpang yang mengantri atas rapid test antigen yang memang menjadi prasyarat. Dan kami juga saat ini sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di Gambir, Jakarta Pusat. Sudah ada Fikrian di sana. Fikrian, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Hasbi. Berbeda jika di stasiun Senen memang kondisi antriannya cukup panjang, di stasiun Gambir Jakarta Pusat ini memang terbilang kondisinya masih cukup kondusif. Berdasarkan pantauan kami memang sejak pagi tadi cukup banyak memang para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ini sebelumnya melakukan tes rapid antigen sudah mengantri di stasiun Gambir ini, namun kondisinya cukup kondusif. Tidak nampak adanya antrian yang panjang maupun penumpukan penumpang di stasiun ini. Karena memang seperti diketahui ini pemirsa, sejak tanggal 22 Desember kemarin memang setiap calon penumpang kereta api jarak jauh ini sebelum melakukan perjalanan mereka wajib melakukan tes rapid antigen. Mereka ini akan diperbolehkan untuk melakukan perjalanan setelah mendapatkan hasil yang negatif. Dan untuk mengantisipasi memang terjadinya penumpukan maupun antrian di stasiun Gambir, memang pihak stasiun ini terus mengimbau bagi para calon penumpang untuk datang lebih awal sekitar 4-5 jam sebelum jadwal keberangkatan sehingga nantinya tidak terjadi antrian di stasiun Gambir ini. Sementara untuk keberangkatan kereta dari stasiun Gambir memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi baru ada 2 keberangkatan kereta, yakni kereta Argo Dwi Pangga dengan tujuan Solo Balapan dan juga kereta Taksaka dengan tujuan Yogyakarta. Sementara kembali ke Anda Wilson dan juga Lofi di studio. Baik, terima kasih Fikrian dan juga Hasbiolo atas laporannya. Selamat bertugas kembali.